Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas tentang dalil ke-6 dari fungsi turunan atau dari turunan fungsi ya. Nah, di dalil ke-6 ini berbunyi jika hx-nya itu sama dengan fx dikali gx. Jadi hx-nya itu adalah perkalian dua fungsi, yaitu fungsi dalam bentuk f dan dalam bentuk g. Jadi fungsinya ini berbeda. Maka turunan pertama dari hx-nya itu adalah fx dikali dengan g aksen x. G aksen x itu adalah turunan pertama dari gx ditambah dengan gx dikali dengan f aksen x. F aksen x itu adalah turunan pertama dari fungsi fx. Nah, cara membuktikan bentuk turunan ini kita bisa menggunakan konsep limit seperti dalil-dalil sebelumnya, seperti dalil 1 sampai dalil 5 ya. Seperti dalil 1 sampai dalil 5 semuanya menggunakan konsep limit. Nah, konsep limit yang kita tahu atau yang biasa kita gunakan adalah biasanya kan hanya yang f saja nih, fx plus h dengan min fx. Nah, tapi di sini ada gx plus h dan gx. Nah, kenapa ada ini? Karena di sini dalam bentuk fungsi hx-nya itu ada fungsi gx juga, bukan hanya fungsi fx. Maka dari itu si g-nya juga kita ganti dengan x plus h juga dan dikalikan dengan gx. Karena kan ini menjadi satu kesatuan fungsi ya. Kira-kira seperti itu, dan tetap dibagi dengan h. Dan h-nya tetap mendekati 0 limitnya ya. Nah, kalau sudah kita tuliskan langkah yang pertama ini, langkah berikutnya adalah kita menggunakan yang namanya manipulasi bentuk. Nah, manipulasi yang bentuk ini yang saya gunakan adalah seperti ini. Saya tuliskan dulu ya. Ini limit h mendekati 0 fx plus h dikali dengan g x plus h dikurang dengan, saya pakai spidol yang lain, yaitu f x plus h dikali gx ditambah f x plus h dikali gx baru dikurang dengan fx dikali gx. Nah, ini per h. Nah, yang saya tuliskan dengan tinta berwarna merah ini sebenarnya kenapa saya saya tambahkan fx plus h kali gx? Karena kan ini kan satu dia muatannya negatif, satu positif ya. Jadi kalau misalkan dikurangkan juga dia hasilnya 0. Jadi tidak merubah bentuk di atasnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa harus fx plus h dikali gx? Kenapa bukan gx plus h dikali fx? Sebenarnya sama aja. Kita mau pakai yang di sininya dalam fungsi g, ininya f, itu sama aja sebenarnya. Tapi saya memilih untuk menggunakan untuk yang x plus h-nya itu pakai yang f, yang x-nya kita pakai yang g. Jadi sebenarnya sama aja ya teman-teman. Jadi mau pakai yang mana aja itu sama. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah saya pisahkan dulu nih. Saya pisahkan yang dua bentuk ini. Yang ini dengan yang ini, lalu ini dengan yang ini pasangannya. Nah, sekarang kita lihat di tanda kurung yang hijau yang pertama, yang paling depan ya. Nah, di tanda kurung hijau yang pertama ini kan dia sama-sama punya fx. Sehingga fx-nya saya bisa keluarkan. Sehingga saya bisa tuliskan jadi limit h mendekati 0. Ini saya kurung aja karena nanti saya akan pisah. Saya kurung ya. Saya bikin kurung siku. Fx, karena fx plus h-nya sama-sama punya fx plus h maksud saya. Jadi fx plus h-nya saya keluarkan. Fx plus h dikali dengan sisanya. Ini kan berarti g x plus h dikurang dengan gx ya per h. Nah, ini saya pisahin juga. Lalu saya kurung lagi, saya kurung siku lagi. Oh, nanti ini kita jumlah dulu ditambah. Nah, kalau untuk yang kurung hijau yang kedua, dia kan sama-sama punya gx. Maka dari itu gx saya keluarkan. Gx
Ini saya kurung lagi. Berarti tersisa untuk yang di sini adalah fx plus h. Yang di sini sisanya adalah fx. Oh, sorry, belum dikurung. Per h. Nah, dia jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini kan hanya bisa dibagi-bagi ya, dipecah ke sini, bisa dipecah ke sini juga ya. Ini kan artinya sama ya. Jadi kalau digabungkan langkah yang ketiga ini sebenarnya langkah ketiga ini kalau misalnya digabungkan sebenarnya adalah perubahan bentuk dari langkah kedua. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat seperti ini, kita pisahkan si kedua bentuk ini dalam bentuk limit yang berbeda. Jadi limit h mendekati 0 dari fx plus h dikali dengan limit h mendekati 0 itu dari ini ya, gx plus h min gx per h. Lalu ditambah, karena di sini tambah limit lagi kita tulis h mendekati 0 dari gx dikali dengan limit h mendekati 0 dari yang ini, yang di dalam kurung merah ini, yaitu fx plus h min fx per h. Nah, sehingga kalau misalkan untuk yang ini ya, kita lihat yang limit h mendekati 0 fx plus h. Kita fokuskan ke sini dulu. Kalau misalnya h-nya saya substitusikan 0 ke sini, sehingga yang tersisa kan hanya x, karena x ditambah 0 kan tetap x ya. Maka ini bisa saya tuliskan dalam bentuk jadi seperti ini. Jadi limit h mendekati 0, ini fx. Nah, ini limit h mendekati 0 dari gx plus h min gx per h plus limit h mendekati 0 dari gx, sini limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, sekarang kalau kita lihat ini bentuk yang ini yang saya kasih tanda kurung merah, ini ya, ini saya kasih tanda kurung merah. Nah, bentuk ini karena dia bentuknya dalam bentuk G, artinya kan bentuk ini kan bentuk turunan dari GX. Kira-kira gitu kan. Jadi kalau kita balik lagi ke video saya tentang konsep turunan fungsi, bentuk ini kan adalah bentuk dari turunan fungsi GX karena di sininya G. Dan bentuk yang ini, kurung merah yang keduanya, itu adalah bentuk turunan dari fungsi fx karena di sininya f. Nah, hingga akhirnya karena ini kan hanya fx ya, hanya fx, hingga akhirnya bisa kita tuliskan bahwa fx karena ini turunan dari gx berarti g aksen x ditambah gx ya tetap dikali dengan ini kan turunan dari fungsi f ya, berarti f aksen x. Nah, hingga akhirnya bentuk ini dengan bentuk ini sama. Nah, jadi terbuktilah dengan menggunakan konsep limit bahwa turunan pertama dari hx dalam bentuk fx dikali gx adalah ini. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Untuk lebih memahami tentang bentuk turunan hx sama dengan fx dikali gx, saya akan berikan contoh soal. Nah, ini saya singkirkan dulu kertas yang ini. Jadi contoh soalnya ada di kertas berikutnya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan turunan pertama dari hx itu sama dengan x kuadrat min 1 dikali dengan 7x pangkat 3 plus x. Nah, kita bisa asumsikan bahwa x kuadrat min 1 ini adalah fx. Dan 7x pangkat 3 plus x itu adalah gx. Ini adalah gx. Sehingga dengan pembuktian rumus yang tadi sudah kita temukan, maka kita bisa menggunakan dalil yang ke-6 tadi. Sehingga ini kalau misalnya saya misalkan gitu ya, saya tuliskan misalnya misal fx-nya itu tadi sama dengan x kuadrat plus 1 min 1 min 1
Otomatis kita harus cari turunan pertama dari si fungsi fx-nya dulu. Berarti f aksen x-nya itu adalah, langsung aja ya. Berarti ini kan kita menggunakan dalil yang ketiga atau yang keempat. Nah, jadi ini tinggal turun aja si 2-nya jadi koefisien. Pangkatnya berkurang 1, 2 dikurang 1 adalah 1. Karena konstanta pasti dia kalau diturunkan pasti 0. Sehingga turunan pertama dari fungsi fx-nya adalah ini. Nah, setelah itu kita juga cari turunan pertama dari si fungsi gx-nya. Si gx-nya itu kan adalah 7x pangkat 3 plus x, gitu ya. Nah, turunan pertamanya adalah sama seperti yang fx tadi. 3-nya kita kalikan dengan 7, hasilnya 21. Lalu pangkatnya berkurang 1, karena di sini pangkat 3, berarti di sini sisanya pangkat 2. Nah, ini kan dia pangkat 1 ya. Kalau dia misalnya pangkat 1 berarti x-nya hilang, tinggal koefisiennya aja. Koefisien dari x-nya itu adalah 1 di sini kan ya, karena tapi nggak dituliskan. Sehingga jadinya di sini jadi plus 1. Nah, turunan dari fungsi f dan fungsi g-nya sudah kita dapatkan. Setelah itu baru kita bisa menggunakan dalil yang ke-6. Di mana dalil ke-6 tadi, misalkan ada hx sama dengan fx dikali gx, maka turunan pertamanya adalah fx dikali dengan g aksen x ditambah gx dikali dengan f aksen x. Nah, fx-nya apa? Fx-nya adalah tadi x kuadrat min 1. Ingat ya teman-teman, kalau pada saat menuliskan x kuadrat min 1, karena dia dalam satu kesatuan, ada dua suku, berarti dia harus dikasih tanda kurung. X kuadrat min 1 dikali turunan pertama dari gx-nya. Turunan dari pertama dari gx-nya tadi adalah 21x kuadrat plus 1 kan ya. Jadi saya tuliskan 21x kuadrat plus 1 ditambah dengan gx-nya. Gx-nya adalah ini tadi. 7x pangkat 3 plus x dikali dengan turunan pertama dari fungsi fx, yaitu 2x. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini lalu kita lakukan perkalian aljabar. Jadi kita kalikan satu persatu. Nah, setelah dikalikan kan jadinya seperti ini nih. Ya, jadi ada 21x pangkat 4 plus x kuadrat min 21x kuadrat min 1 plus 14x pangkat 4 plus 2x pangkat 3. Nah, setelah itu kita lihat x yang memiliki pangkat yang sama. Nah, di sini kan ada x pangkat 4, kita pasangkan juga dengan x pangkat 4. Nah, adanya di sini ya. Nah, yang x kuadrat juga kita pasangkan dengan yang x kuadrat. Nah, untuk sini kan min 1 itu kan konstanta, dia tidak punya pasangan, dan 2x pangkat 3 juga dia tidak punya pasangan. Jadi biarin aja. Nah, untuk yang saya garis bawahi yang hijau dan yang merah, itu bisa kita hitung. Jadi 21x pangkat 4 kita jumlahkan dengan 14x pangkat 4. Tinggal kita jumlahkan saja koefisiennya, 21 kita tambahkan dengan 14. 21 ditambah 14 itu adalah hasilnya 35x pangkat 4. Dan plus x kuadrat min 21x kuadrat. Berarti ini kan di sini 1 ya. 1 dikurang 21 saja, berarti hasilnya jadi min 20 x kuadrat. Nah, setelah itu kan konstanta tidak ada temannya, berarti dia tetap ditulis min 1, dan yang x pangkat 3 juga tetap 2x pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah selesai. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita tuliskan mulai dari pangkat yang tertinggi hingga pangkat yang terendah. Nah, di sini kan ada 2x pangkat 3 ya. Nah, di sini ada min 20x kuadrat. Nah, jadi 2x pangkat 3-nya kita dulukan dulu. Kita tuliskan terlebih dahulu setelah x pangkat 4-nya. Jadi 2x pangkat 3 min 20x kuadrat min 1. Nah, inilah jawaban atau turunan dari fungsi si hx-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman.